Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur milik Allah. Segala fakta dan kenyataan berawal dan berasal darinya. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji milik Allah. Siapapun kita, setiap ubun-ubun kita ada dalam genggamannya. 50 triliun sel dalam tubuh kita ada dalam kendalinya. Hati-hati berkedip, karena berkedip pun adalah kehendaknya. Berkedip itu af'al. Apa perbedaan af'al dengan a'mal? Jelaslah beda. Kalau af'al pakai fa, kalau a'mal pakai ain. Tentunya yang dihitung oleh Allah pemain ya'mal, dan siapa yang beramal. Kalau berkedip masuknya af'al. Af'al itu sesuatu yang tidak diawali niat. Ayat dijelema rek ngiceur niat heula. Niat abdi ngiceur. Tapi akan jadi amal si berkedip itu kalau kita mengawalinya dengan niat. Bogoh batur diceban. Itu sudah jadi amal. Hati-hati dengan berkedip. Maka tambahan ilmu di awal. Nabi pernah berlindung kepada Allah. Allahumma ya Allah, rahmataka arju. Hanya rahmatmu yang kami harap. Fala takilni ila nafsi tarfat ain. Jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri walaupun sekedip mata. Kalau kita pemahamannya juara, sederhana sepertinya, ngicep boleh diatur. Karena ada di antara teman-teman kita yang sudah tidak bisa ngicep gara-gara stroke. Yang ngicep perlu ke Singapura. Dan ketika kita berkedip, itu ada yang bekerja. Si mata bagian atas itu membasahi kornea mata. Coba nulis itu bisa ngicep. Kudu netesan cai sorangan itu ripurna luar biasa. Ketika satu saraf mata tidak diurus oleh Allah, repot manusia. Harus membasahi matanya sendiri. Wabi ayyi alai rabbika. Terus ini mana lagi yang diilustrasi? Ngerasa samsara. Karena kita boga kabobok samsara. Beruntung kalau kita nggak punya pacar, dan nggak bakalan dapet cewek soleha, cowok soleh, karena orang soleh itu nggak mau diajak pacaran. Komitmennya nikahi aku atau tinggalkan. Life is a choice, nggak boleh. Ya, antara aku, kau dan kau, aku sudah. Ambil saja keputusan, daik nanti. Jadi mata saja diurus. Maka kalau kita mau bersyukur dari hal-hal yang kecil dan kabereyan mah cara ku cucuk muning tapi ku tulang peda. Ya jelema ilog-ilogan kunaon kabereyan kulinggi semua. Pasti keselak itu oleh hal-hal yang kecil. Maka dengan kajian ilmu malam ini kita jangan kaselak ku hal anu leutik. Sa gaspol kumaha wae ventil bocor mah kepot mau motornya melendor. Ya jadi jangan, saya barusan bikin bahwa ibroh dari ventil itu apa? Kecil barangnya tapi ngaruh. Ya, setelah Ferrari saja kalau ventilnya copot dengan mobil telah keseimbangan. Ya, maka Allahumma rahmataka arju, ya Allah rahmatmu yang kami harap. Fala takilni ila nafsi tarfat ain. Jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri walaupun sekedip mata. Dijawab diurus. Allahu Rabbul Alamin, Allah pengurus seluruh alam. Cuman kita nyanyi nggak mau diurus. Tapi hari ditang wudhu, maka jangan salahkan keadaan kalau kita telat dapat pasangan. Seseta banget. Si rajin wudhu biar inner beauty-nya keluar. Udah cantik ganteng mah relatif ya, yang mutlak mah yang jelek. Dan cantik ganteng tidak menyebabkan bahagia. Nggak jaminan dia bahagia dengan kecantikan dan kegantengan. Kemudian kegelis TKC tetap diteangan ya teman. Tapi kan posisinya relatif. Sadepi nggak ganteng, cuma gentle dan ini. Kalau kan kasep tapi terpayu. Dan begitu karena ganteng-ganteng mubazir. Inna mubazirin akana ikhwan sayatin. Sungguhnya kemubaziran itu mendekatkan kita kepada setan. Mantap si banget. Dan biar si begernya syar'i, wudu namanya, di level of wudu. Wudu itu kita rajin setahun jaga wudu tong putus, yang terlihat yang ajaib aslinya. Cacakan pakai kacamata, sengaja dia dosanya hanya sampai ke sini.
Soalnya berat di hit itu yang ngumpul seharian itu orang hit semua. Ya, ya barusan ada siapa gitu. Langganan garis bisa. Coba menonton boga dulu. Ya. Ini persoalan. Maka yang kita bingkai dari apa yang kita lihat ini, kita hanya pengen lihat wajah Allah. Karena surga pun lewat kalau kita sudah bicara wajah Allah. Dan syaratnya sederhana. Hidup indah tanpa syarat. Dan paling indah di akhirat itu adalah melihat wajah Allah surga lewat. Saya pernah ke Istana Negara, kerennya luar biasa, fasilitasnya ajaib. Tapi hilang rasanya semua yang pernah ajaib dan pernah saya lihat ketika saya melihat presiden langsung dan ngomong langsung. Kebayang ketika masuk surga kita diperkenankan melihat wajah Allah. Jangan pesimis, semua layak dan pantas. Kalau melayakkan dan memantaskan diri, maka GPRS gaspol rem seetik tahu aturan. Jangan jika saya baheula lewat stopan resep ngetrek ngebut lampu merah dia terabas sampai di udah bu polisi. Dia kamu tawarna itu pak. Tadi orang ningali mana lampu berem di terabas. Anaknya oke artinya berem. Saya jawab dengan pendidikan moral Pancasila yang saya pernah dapat di PMP, Pak, arti merah itu berani. Putih suci, ya, lihat cek polisi. Terus pernah numpak motor di luar juga. Saya pelanggar dulu, ditelang, numpak motor di luar, kopatan mah cukup lah. Jadi polisi nih lihat kurangnya. Jadi memang perlu ilmu itu. Saya punya cerita nih tentang ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Mujadilah ayat 11. Kalau ingin mengangkat derajat walaupun bukan saatnya, ini rumusnya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Aku angkat beberapa derajat di antara kalian minkum. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Akan aku angkat beberapa derajat naik ke stage berikutnya. Satu syaratnya harus ada iman. Yang pertama iman. Iman itu bebas hambatan. Saya sering katakan di hijrah umumman minal tauhid umumman. Kenapa kita harus bertauhid? Karena iman itu memberikan jaminan aman. Contoh, fakta sejarah mengabadikan di dalam Al-Quran, Ibrahim dibakar mati nggak? Sok, lamun hayang kuat duduk baca Quran surat Ibrahim. Semacam surat Al-Quran asing pendudukan insya Allah begitu. Karena kita bukan Ibrahim. Tapi fakta Al-Quran menyatakan ketika Polgas imannya full dan menyilakakan dina nyiap ketika balap itu ketika nyiapnya ragu. Tapi kalau wah yakin, alhamdulillah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yakin. Maka ibadah ke Allah itu harus benar-benar full keyakinan. Gaspol rem seetik GPRS tema kita malam ini. Maka Ibrahim tauhidnya apa? Walaupun dimasukin ke api. Dan kalau kita baca tafsirnya, yang paling mengesan dan berkesan di batin Ibrahim itu ketika dia dimasukin ke api. Baca logika mah panas ya. Keimanan mengalahkan logika. Maka Agnes bilang, cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Kalau Allah ngasih cintanya ke kita, logika kita gak nanggung. Maka bercintalah dengan Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuk wa amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli. Kalau siapapun di dunia ini ingin mencintai kita, pertanyaannya sejauh mana rasa cinta kepada Allah. Maka cintaku, cintakan rasa cintamu kepada aku, cintakan rasa cintamu kepadaku, cintakan rasa cintamu kepada aku, kata Allah. Nanti apa yang kau cintai sebelum kau mencintai aku cintakan kepada. Tapi kalau nggak yakin capek, dah orang mah dengan pasangan itu banget. Kalau mencari pasangan karena wajah, apakah cintanya abadi? Mun wajah nanti geledung kanu aspal. Maka cinta itu walaupun bukan karena. Cinta itu walaupun bukan karena. Walaupun kamu seperti apa, Beb, aku mencintaimu karena Allah, bukan karena kamu cantik. Cantik itu relatif.
Dan gelis itu mencari keasaan. Terus keasaan mah gelis deh. Aslina seperti Ramadan sok. Di bedang naon kabayang. Pasti yang gelora di pikiran kan tuh pantasnya mun buka ketika Ramadan siang hari istri muda tidak begitu menggoda. Yang menggoda itu kelapa muda. Nah, ini kari bogari moya jika kebal. Ini oleh rem jika marja. Lihat kamu kayak jodoh aku. Lewat maghrib setengah lu berbukalah dengan yang manis, terus orang udah ada harga sarana. Ya. Maka cintakan rasa cintamu kepadaku, kata Allah dalam hadis qudsi. Nah, nanti yang kau cintai sebelum kau mencintaiku Allah, aku cintakan kepadamu, itu terasa banget. Api pun menjadi dingin bagi Ibrahim. Laut pun terbelah bagi Musa alaihissalam. Kalau mereka mana lupa, maka perlu tauhid al-hukman. So ke hati itu, tongkat Nabi Musa bisa membelah laut ke hati itu. Di cobaan ke Pak Ebu di Pusdai minta izin ke Paminta itu tongkat Nabi Musa sok-sok lah kena jelasin nanti kalau ada sok sadar kalau bisa ada itu lah. Dengan jualan alhamdulillah cere. Siapa gua? Siapa Musa? Bukan tongkatnya, tapi kebulatan keyakinannya terhadap Allah. Maka GPRS, gerakan menembus batas. Tapi harus tahu rem dan kuplingnya. Kapan saat bergerak, kapan saat berhenti. Al-aslu fil ibadah at-tauqif. Asal ibadah itu diam. Wakaf itu diam. Wukuf itu diam. Ketika haji wukuf diam, tidak ada kegiatan. Dan asal ibadah itu diam. Bisa tuh sholat subuh ayeuna, sholat subuh itu ayeuna menjom-jom. Oh tidak bisa. Jika memang 100 masukkan, aisan pirilit malah latihan. Gak sekolah rem sertif tahu gitu aturan main. Kalau saya ngobrol dulu pertama-tama, nah sih motor itu naik-naik. Karena lo banyak publik. Ternyata udah tahu trik nama. Bahan ulah plastik, komod jalur nabas mah. Kompesan lo. Yang kayak tukang tambal kan. Kompesan, asa siap kebunan. Ternyata digayok. Tanyakan sekoma edan, kan di sana ada tanyakan anjing. Nama tanyakannya anjing. Kenapa tanyakan itu tanyakan anjing? Jadi tiap ningali tanyakan itu komennya pasti anjing. Tanyakan kieu bisa. Nah beungeut. Nya lumayan namun guru tilu mah jadi obat tambahin. Pernah terumpang motor jog di dia. Tapi asik karena kematian itu milik Allah. Seperti Musa dihadapkan kepada trek off-road, jalan kematian laut. Rumah, lompat kemana? Maka ketika ada masalah deadlock, urusan perasaan yang mengakibatkan resah, gelisah, gundah, gulana, kegalauan, jangan kemana-mana, larinya ke tempat sujud. Udah wudhu sujud, nangis ke Allah, sok cengeng gitu. Itu walau bisa. Maka surat cinta dari seorang. Biar GPRS nanti kalau ada itu nggak kuat sakau. Kenapa mana itu mototan sama di beberapa buat yang sholat. Jadi kalau guru kan manggil buat yang ceramah. Jadi dengan adatnya sama karena tahu isian adat itu, maka Allah menyurati kepada kita. Hambaku. Ya. Ketika adat berkumandang itu bayangkan itu dalam bayang tangan Allah. Dan kita butuh cintanya. Senang nggak kalau kita dipanggil pacar yang kita minati? Ya, untuk pacar lah, karena diharapkan dengan pikiran saya diucapkan. Misalnya di gerowan bulan durit modek, mengenai ngumpot gitu. Duritnya juga alpukat, Ustaz juga manusia. Itu upaya pasti ya, ditinggal tuh. Ini Allah lah yang manggil dengan suara mu'adzin. Bayangkan kalau adan itu lambaian tangan Allah. Maka urusan akhirat harus gaspol. Wasari'u bersegeralah, badiru bersegeralah, nanti pasta biku bersegeralah. Tapi urusan dunia mah berjalan. Nah kita terbalik, urusan dunia gaspol, urusan akhirat melendor. Hayya 'alas shalah, jawabannya tuh apa jawabnya? Ketika ada berkumandang ungkapan kata muadzin teh, hayya 'alas shalah, jawabannya taman ukornya pada praktek nama insaf. Mestinya gura gilu kanu panggero
Kalau kata orang kampung, mimpi pemerdi ilahi, gas, sadar, gaspol. Ya, orang melanda, bagaimana mungkin rezekimu dijamin, kamu pun tidak memenuhi panggilan Allahnya secara on time. Dan kuncian sholat itu adalah absen. Dan gaji karyawan itu diukur dari absen. Ini logika yang sederhana. Maka saya ngaji di Sesko Abri, berangkat ini 15 menit sebelum ada rezekinya jadi berubah secara signifikan. Cukupkan ibadahmu kepada aku, nanti aku cukup. Benahi urusan akhiratmu, nanti urusan duniamu tenang. Aku yang jamin. Bismillah wa ni'mat, ni'mal maula wa ni'mat. Tapi sepercepatan apa kita memenuhi panggilan Allah? Sekarang bicaranya jangan kecepatannya, ada batasnya kalau kecepatannya. Sekarang bicaranya percepatan. Apa bedanya kecepatan dengan percepatan? Beda tuh, kecepatan makuka, percepatan makupe. Efeknya juga multiplier dan impact. Maka bayangkan kalau adzan itu lambaian tangan Allah. Tadi dengan wudhu. Lalu apa lagi? Bayangkan kalau kita mengangkat tangan, Allah tersenyum. Kau angkat tangan, aku turun tangan. Bisa jadi tulisan kaos lah. Kita angkat tangan, Allah turun. Logikanya ketika kita nakal dulu dikejar polisi, cedak, belum patok turun pasti kan polisi diulang jarak gua. Ya. Kalau Robin Hood, mana apel di kepala, gitu, cedak. Dari benang sirah, benang apel. Ayam Robin Hood, Rambo pakai basoka. Dah, benang apel lain sirah, tapi polisi diulang. Memang suku benang sirah. Kalau Robin Hood nembak apel langsung menyatakan diri, I am Robin Hood, I am Rambo. Lamun polisi orang, I am sorry. Kau angkat tangan, aku turun tangan. Taklukkan segala sesuatu dengan takbiratul ihram. Kenapa kata polisi? Angkat tangan ditembak mau. Mau apalagi di bangkornya. Tapi diurus, mau jujur, BAP-nya kita jujur aja. Jika kita angkat tangan, Allah perhatikan, Allah tahu masalah kita. Allah apa itu masalah orang? Maka wasta'inu sabr wa shalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai media untuk kamu menyelesaikan masalahmu, sebagai meminta jalan minta pertolongan Allah. Ini diajarkan dalam sunnah. Takbir pun temenang sanggenan. Kan takbir orang tergantung keadaan perasaan dan keadaan tekanan. Lamun kalau bapak butuh takbir nanti Allahu Akbar. Tapi lamun kalau bapak butuh Allah. Padahal Rasulnya itu manusia, nyantoinnya di dia, hanya pun gigirin takbir, hanya pun jijibis. Tong lebay takbir tuh. Allahu Akbar. Dengan orang yang asam lambung. Allah. Jadi Allah. Pernah lihat? Allah. Pemain patung mau. Benar sholatmu. Benar sholatmu, benar seluruh urusan. Sing benar. Saya simpan file ya pelan-pelan ya. Ini kalau pengen urusan beres, pernah sholat kita ditakbir. Allah. Sing benar. Ini ada hadis-hadisnya. Lalu 4 benar Bang Didi. Namun silahkan aku. Takbir, nanti kita fotokopi hadisnya kalau rutin kajiannya. Takbir, biar hidupnya nggak berubah. Ya. Terus kaki juga wastaqbalal kiblat, menghadap ke kiblat itu seperti apa? Tongkir ini sudah tidak kiblat. Sekarang karena lempengan bumi bergeser menurut penelitian para ahli bumi, jadi kiblat udah nggak signifikan lagi, jadi agak ke sana. Menurut orang masih kadia, turunnya pas bangun dari ruku sami Allah liman hamidah, maka ya Afrika. Sakina wa kahe.
istaqbalal kiblat, ada alillah ta'ala. Hadapkan wajahmu termasuk kaki, entong kieu. Ini tambahannya pernah hampir ada cunin. Nah, kita banyak yang kayak penguin gitu. Sok benahi. Mulai diluruskan. Kecuali memang anu lempangnya sampai benak kieu. Dengan naon? Efek minang teh nincak ti kotok. Kalau ti kotok mah suku jadi heuras. Sok perhatikeun. Nu ngorong jeung nincak ti kotok rek geulis rek kasep pasti gerakanna sarua. Kunaon sih ngorong tara langsung dipijeut? Aku pasti dipakai wirid heula. Atulah Ustaz cepatnya, bukan masalah cepat nak kunaon tara langsung dipijeut. Aku butuh pengakuan, bukan keakuan. Bener deh dikir-kir. Terus nyimpen nanti api di kolong meja. Karena yang di atas meja itu apel bukan rupiah. Jadi semenang kumaha nyimpen kolong di kolong meja, tara ngumpul teh usaha. Ada pengumpulan. Tapi kontrol teh geus. Teh ku babaturan. Itu boga uyah. Nah, Ustaz dikir-kir itulah habit, itulah kebiasaan. Nah, Ustaz dikir-kir lah, namun dikir-kir maka tabak kolong. Karena letih mun gitu. Ya, sama ketika orang nginjak tai kotok, kotok teh binatang naon? Ya ayam modal. Tapi kenapa kotok selalu tertuduh? Pasti tiis ditingali itu nu ngalengka ieu pokoknya apik mah turun heula di ambelan sebenarnya mah suku nu ngangkat jeung di ambelan bau disimpulkan terus ingkat dan memang menurut syariat katincak bupaku mah menjadi suku tapi mun katincak kunuhi pun nyarina qalu matan kitu beras emang kitu ya. Kan itu happy. Itu rukun sholat yang namanya tu'manina. Sebenarnya di rokok Allah teh ya Tuhan nafsun mutmainnah, tu'manina, orang yang tenang karena ingat ke Allah. Sementara sholat sedang ingat kepada Allah. As-sholatu lidzikri. Loba diurang sholatna juara. Gaspol, teu make rem. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada kan di YouTube ya? 23 rakaat dalam 7 menit kebayang. Dan itu yang terpakai di Indonesia. Ini mulai kawan. Dinikmati tu'manina. Maka saya mau nang sholat khusyuk ngetreal heula. Kan lagu tuh bari lu di sholatna tahu. Tenang atau futsal sing warung pasti bareng. Nah, nanti terbentuk alam biologis karakter. Ya sholat itu dinikmati pulang, termasuk memposisikan dan memproporsionalkan gerakan. Mulai jangan terjebak sajadah. Karena al-amin bisa menjadi pelopor sholat yang benar. Saya pengen ngebangun satu ketika di sini subuh berjamaah, subuh akbar sapopo di al-amin, biar kayak di Turki. Kalau anak muda sudah kompak dalam masalah subuh, tidak mungkin takut ya. Ukur dilawanan ku demo yang teriakan jihad di sholat. Dan cewek catatan saya tidak akan bosan mengingatkan. Pengen cari calon imam yang baik, tolong lelaki konsisten sholat subuh. Bagaimana bisa bangun rumah tangga kalau nggak pernah bangun subuh? Itu kategori syariah. Lalu hindari laki-laki yang jumatan atau pengajiannya bersandar ke tembok atau rupiah. Itu berarti cowok tulang lunak, cowok breslok. Bagaimana mungkin menahan tulang punggungnya saja sudah tidak berkemampuan, apalagi jadi tulang punggung keluarga ini? Gagal. Jadi sholat itu mengembalikan sendi-sendi kepada, maka ada nanti duduk iftiros. Ini sedikit-sedikitnya biar GPRS percepatan apa yang kita inginkan, apa yang kita wujudkan harus nyekluk gitu, nggak boleh selek. Jadi saya benanginya dari hal-hal mikro dulu. Babul fadli al-trafi qadamain al-qiblat. Bab menghadapkan jari-jari ke kiblat, putar biar kelihatan
Jadi kalau sholatnya dilipat, nggak boleh. Ini ada babnya khusus dalam syarah Bukhari atau Bukhari. Jadi ada zaman Nabinya masih ada sahabat sholat pas duduknya tidak melipatkan. Komen Nabi gimana? Lau muta fi hadis sholat muta fi ghairi fitratil Muhammad. Kalau kau sholat tidak melipatkan kaki dalam duduk ikhtirasmu, kau wafat dalam keadaan sholat seperti itu. Kau sholat wafat dalam buat fitrah Muhammad. Tidak ya aku umat Nabi dan Nabi Muhammad yang mana begitu. Oh ternyata ini buang vaksin. Ketika kita refleksi selalu diambilnya ujung jari. Maka lu sholat mah garaga. Ada duduk perkasa. Ustadz itu ditinggali detik. Coba kan orang beda. Ustadz deh singkatan usaha tara anak deres. Loba budakna karena perkasa. Minum sebelum makan. Ada yang ditulis makan. Yang parah dosisnya mah 1 kali 24 jam. Obat apa kan? Obat rindu. 1 kali 24 jam selalu ingat sama kamu. Ya, kita di UGD kamar sekretariat. Lalu kemudian pokok dari mana biasa? Berapa? Pokok dari kamu ini kompak pokok. Jadi anak biologi bangun malam ibadah itu perlu pembiasaan karena hidup diciptakan untuk beribadah sehat seger bangun pagi itu juara. Kenapa subuh sejuk? Karena belum tercampuri nafas orang-orang munafik. Karena yang paling berat sholat untuk orang munafik itu adalah subuh dan isya. Jangan main-main dengan subuh dan isya. Ya, berat. Boleh tidak ngobrol? Halo. Boleh tidak ngobrol ya? Nanti ngobrol. Boleh ngobrol kan lebih dalam hati. Aku orang. Ya. Jadi kembali GPRS Gaspor Society harus komitmen. Ingin perubahan? La innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah menyatakan tidak akan berubah kalau kamu tidak berubahnya sendiri. Maka pengen naik derajat, lakukan perubahan. Perubahannya dari pemahaman ke imanan. Iman aman, sederhana. Iman sama dengan aman di catatan. Karena lihat Nabi Ibrahim selamat dari kubangan api, Musa bisa menembus laut dan menjadi jalan. Malah musuhnya yang justru ditenggelamkan. Lalu Ismail tidak jadi disembelih karena iman. Ayub akhirnya sembuh seperti Afgan, kembali mulus. Terus Nabi Yusuf walaupun pernah dikonsultasi ke semua akhirnya jadi raja. Maka siap gak dengan ujian-ujiannya? Dan insya Allah semua akan cie-cie pada waktunya. Happy ending. Jangan lihat saya hari ini. Saya pernah sekolah dulu di Polres 2 bulan. Wisudanya di Kebon Waru sebulan. Singekeng mau dikir 2 minggu tak asli di karantina. Ke mandi, ke sholat, sholatnya saya pun harus ngomong berarti. Kenapa gak kerjaan? Apa Ustaz kasusnya? Terus kan belum ngomong. Saya menying aja karena pengen riset. Belum sih se ekstrim apa penjara dunia. Ternyata keinginan yang di penjara itu satu yang keluar. Dan itu sekolah termahal. Gampang aja, saya kalau tapi hikmahnya apa? Saya jadi ceramah ke Menkumham, ke Sukamiskin, ke sel-sel, memberikan pengalaman bahwa penjara dunia bukan segalanya. Kita tongsok ngajar aku di Jeroma udah jago, di press gitu. Saya kembali alhamdulillah, diponis bebas karena memang yang aja saya bikin gara-gara. Cuma dalam prosesnya itu canggulnya luar biasa. Sampai 2 minggu di UKIA, termicen, terpipis, itu di karantina kapasitasnya untuk 200 orang, di usian 400 orang, udah sarek dia. Dia udah jauh ciri kan, maka saya suka pengen ketawa lihat anak-anak yang nakal, terus asup ke jalur penuh paradis, saya dapur, kia dengan sawah ke, sok bayangkan, sama dengan dikubur, maka jangan sombong. Jangan besar kepala bising asup tahun. Kepala ada tempat di masjid asli. Orang pulang di Kuala mesti balik ke masjid. Selama itu dengan XX Nabi. Karena untuk apa? Nggak apa-apa. Yang sudah never look back. Jangan lihat ke belakang. Tapi jangan lihat pertobatan. Maka simbol taubat itu adalah sholat. Nah, mau nggak GPRS go to sholat?
sebelum disolatkan. Memenuhi panggilan adzan sebelum kita sholat dan disolatkan tanpa kumandang adzan. Ke masjidlah sebelum ke masjid. Sholatlah di belakang imam sebelum kau sholat di depan. Sholat jenazah. Terus kita dalam antrian. Walaupun kematian bukan nomor antri, bukan nomor urut, tapi nomor cabut, nomor urut. Satu angkatan ada yang sudah meninggal, ada pernah satu angkatan yang sudah meninggal ada. Pas pernah lihat bayi mati, orang mau tanyanya, lalu kita bukan masalah kematiannya, apa yang sudah kita persiapkan untuk kematian. Karena kematian itu tuh bisa dihayang-hayang, tuh bisa diembung-embung. Jodoh wae usah, frustasi usia sudah cukup untuk menikah, terus menang jodoh, sikir kumaha aing mah bunuh diri, entong berasa, serius mengucapnya liur, terus kumaha dengan gantung diri we nama, gantung diri nak kusen bobo kadang bubuk bujur. Jadi kan bunuh diri anggar kagok usah dia mas kagok boronto kapalan cara mah gaspol lah. Akhirnya bunuh diri, bidit kaleuweung bener, ngajelang set. Karena sumur, kalau di sumur daerah beling ngumpul, coba. Kita cari waktu nak tuh mana teh. Akhirnya ulin ke pangalengan dulu itu kalau buat teh. Si pangalengan kayak curang, gitu, ngajelang. Cenah ningang jelema. Mana ibu-ibu, hi. Non kenanya teh. Hari akang kunaon curhat kayak nangis di dulu teh miskin kesel neng ate hari itu kadi bunuh diri nak kusen kadong tidur pun da bobo kusena suka sumur deet mereka brakeun maneh di jalan tol mobil ayeuna aya sensoran jadi itu jadi ajeung ningang teteh kunaon terus saya bunuh diri I lonely aku tuh jomblo sorangan wae teh kesel geus katanya ge janda. Bagaimana kita merger aja. Terus saya teh ngedoa semalamnya, ya Allah datangkan Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang mau bunuh diri. Datang dia. Mencintai aku apa adanya benar. Aing geus meunang mah jodoh dari kesalahan dan frustasinya teh tentunya dinikahkan. Ulin kok rumah dalam suasana honeymoon, bertanggung-tanggung. Ya iya. Tapi kesakitan karena sudah menikah. Saking lupa, kecek-cek mentas teh kok bolong-bolong. Karena pandangan pertama begitu menggoda, langsung nikah kan. Jadi selalu awal nanti sono. Ya, beda antara pengantin baru tidur ke padu irung gitu. Nah, ada ukuran 4 tahun. Tak membasehat pakai syariah dan enggak Rasulullah nggak pernah bertengkar. Rasul pun sering bertengkar sama istrinya, tapi hamba menyikapi nanti salah. Kan ibu kita juga kadang di rumah sok ribut si ayah. Betul yang kami pisah dan gini. Memang pisah tidur. Yang si mama di kasur, si bapak di sofa, bisi hujan turun, pikiran berubah kan tinggal balik. Tong antarkan aku ke rumah orang tuaku, mau berting mau ojek. Di mana belakang? Tiba-tiba terjadi di sebuah rumah tangga. Masa bijak, syarif bilang, jangan ngebret kan jadi. Tapi kan egois laki-laki itu. Ya, Adam itu ada maunya. Hawa-hawanya curiga. Jadi kalau dipelihara sifat ini nggak bakalan nyambung karena sebab bagus di kamar. Mama nonggongan. Yang ditanya si bapak itu si mama nanya tinggal lagi siapa gua menggocok apa? Cokot sarung asuh dalam sarung ngomongin si mama kan yang ditanya itu si mama pura-pura labuh tidur di pagi. Spontan si mama nanya, "Naon eta nulagrag sarung naon kabut jeung besina?" Jadi ngobrol. Nah si yang frustasi ini teh tadinya hayang mawat karena ketemu yang diharapkannya jodoh sudah jadi nggak pengen mati itu karena memang terlupakan yang diinginkannya itu tiba-tiba keluar timur mana sebalanya kecilang-cilang jebret dua anak mobil mama yang semuanya taman terus ada lagi orang nggak mau mati ya bikin peti mati ya
Krim putih mati terbawa nangis sakit, bersih lagi. Kenapa netanya? Teti tinu besi, siun kumaot jadi mun aya Israel datang nyebut besi ya. Padahal Israel itu menembus dinding untuk apa? Itu nama jadi puluhan juta harga nanti sok ajaran saya bisik Israel datang. Pas di ajaran kuncinya lagu-lagu di luar ada kunci 3 menit pae. Wala yastaqdimuna wala yastakhirun, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundur. Hati-hati pergi kemanapun berwudu biar nyaman dijemput Israel. Karena Israel itu selalu mengontrol mana yang jatahnya ya. Oh sih juga dilokat balik bareng. Ibarat matikan, jangan kau pikir saat Israel teh saulang. Jadi si Boki santa bukan teh. Ngebut sih yo salah balikon deui. Itu sudah diambil seperti maruman lampu 10 strike dalam satu stop kontak. Itu sudah jatah. Ibrahim itu hanya tugasnya mengontrol saja masa expire setiap. Dan dekat jaraknya yang kurang hablil warid maka tanda nyawa. Maka mati itu tidak bisa diinginkan, tidak bisa. Pesan Nabi tentang mati, jangan takut mati karena pasti terjadi. Dan jangan kau berbuat menyebabkan mati. Ini masalah waktu. Yang paling mistis dan paling misteri itu setiap kita nggak pernah tahu kapan di mana. Maka kemuliaan orang syahid itu dikasih tahu kematian. Seperti contoh Amroji, Imam Samudra itu dibelanya mautnya tanggal sakit itu juga ada sebuting tahajud sebelum dieksekusi jebre itu kehormatan sebetulnya. Nah, lalu pertanyaannya mati kita kan? Kita bicaranya sederhana saja, harus siap dengan kematian. Bikin hidup lebih hidup karena hidup bukan untuk hidup tapi hidup untuk yang mau hidup karena mati itu hidup. Maka kalaupun harus mati itu jangan hidup. Yang khawatir setelah mati kita nggak bisa menikmati kehidupan setelah kematian. Tadinya banyak gengnya, tadinya banyak komunitas negeri di Lombok, ngaglutan di Gulung. Tapi kita suka kuburan, sokan mati. Teman sejati ayalah aman. Sofia Rindu nanti melembutkan hati. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Kita hari ini tidur di atas papan, besok papan menunggu kita. Sakit tuh. Kurang masuk kasusukan wae gogorowokan. Boleh, minyakan oke. Masuk menurut sokan jeruk teuing. Balik deui hese. Wah, paek teh auran ku oli jadi keluar. Ini semua lagi menuju ke sana. Maka hati-hati. JPRS gaspol rem setik ke mana? Kenapa panggilan Allah? Angkat tangan, Allah turun tangan. Ketika kau ruku, itu kelelahan dalam hidupmu. Kamu lurus yuk. Cangkem, musik, ngobrol. Cangkem, pasti dia posisinya ruku. Lelah itu gara-gara nggak lillah kemana wae aku cek Allah. Siapa yang menopang kejatuhanmu? Aku hambaku. Maka dengarkan para penyeruku, muadzinku itu adalah panggilanku. Ketika kau angkat tangan, aku paham kamu punya masalah, biarkan aku yang turun tangan. Ketika kau lelah, aku yang menahan kejatuhanmu dalam kelelahanmu. Lihat langit tanpa Tuhan, bulan, bintang, matahari bergantung tanpa tampak. Kamu mau jatuh, aku yang menahannya. Aku lelah ya Rob. Oh, kalau lelah berlututlah. Keren deh ketika kita sujud. Allah mengusap punggung kita. Sabar hamba. Lalu ketika duduk di antara dua sujud, Allah tersenyum pada kita. Aku tahu persoalan. Lalu ketika sujud lagi, Allah menyatakan, "Tetapi hambaku, kemana saja dirimu? Padahal aku menunggu sepertiga malam dan aku tidak pernah tidur." Jadi selama ini kita punya masalah nggak lari ke Allah, makanya nggak selesai. Kenapa kita lelah? Karena kita nggak lillah. Kenapa kita nggak bertahan? Karena kita nggak bertuhan. Larinya ke keinginan bukan ke kebutuhan. Malah kebut ke Tuhan. Nggak sporem saeutik. Kebutnya ke panggilan Tuhan. Jadi kebutuhan, sholat kebutuhan, wudu kebutuhan, tahajud kebutuhan. Nanti Allah yang ngebutin apa yang kita butuhkan. Itulah kurang lebih. Maka ketika salam ke kanan dan ke kiri, Allah menjadi siapa yang memusikmu, aku yang musik. Karena salam dalam sholat adalah salam kepada Allah.
pernah dapat kasus imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cuma mudah, waalaikumsalam. Kenapa salam dalam sholat tidak dijawab oleh makmum? Karena salam spesial just for Allah. Malah ketika kita sholat kita sedang bicara ke Allah. Ketika kita baca Quran, biarkan Allah yang bicara sama kita. Surat An-Nahl ayat 98, semua terjawab oleh Allah. Maka Pak Epi pede, ngomong di Mutiara pagi, besok Sukabumi, lalu di Bekasi. Dia nggak banyak ngajinya juga, tapi setiap ada persoalan makanya nggak bisa jauh dari Quran. Fokusnya adalah Quran. Kasus naon ya hari ini? Bahaya. Buru-buru kasus naon ya? Oh, bukan ke Android, bukan ke kode, ke Al-Quran, karena Quran menjawab apapun, termasuk bab jodoh, perjodohan. Kan Quran, kita beli motor baru aja ada handbooknya, beli mobil baru aja ada handbooknya, kita diciptakan oleh Allah pasti ada handbooknya. Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Allamal Quran, untuk kasih sayang Allah kepada kita diturunkan Al-Quran. Khalaqal insan, maka diciptakan manusia. Maka terlalu kalau diciptakan berwujud manusia terus tidak kembali ke Al-Quran, makanya ngaco, ngacapruk, nggak jelas, disorientasi. Ya, contoh PK Garut, Delir dari Cianjur, salah bus, salah naik. Jual mereka nggak supir, ngomong nanti. PK Garut, nah di Cianjur, tadi aku turun. Ibu kan dia ngapain? Panon daging jadi. Bandung, Cianjur. Ibu pada mana? Garut? Mereka Garut, kan dia. Soca daging jadi. Bandung, abang Bandung, Cianjur, Cianjur. Tahu. Ulang masih ibu. Ibu pada kemana? Ke Garut. Mangga. Kan itu buka ongkos sendiri, bisa lupa ke polisi, minta surat saksi, bisa nabi ke Garut. Tapi kalau di akhirat, zalikal kita bulai bapihi udah ngaji kayak gini, biar sedikit-sedikit ilmunya nambah. Di mana ruginya, di mana sesatnya? Justru keren. Orang gaul hari ini tuh ke masjid, bagi yang muslim ke masjid, juara. Sampai cewek itu bisa menginuraninya. Ini saya saling ada. Bapak luka saya konvensional benar. Ini syariah ke masjid. Tapi ulang ke masjid gara-gara awal. Ya karena Allah, ya karena oleh karena dan karena oleh. Kan lo bener-bener kayak Ustaz, saya harus ke masjid, nih tau namanya jodoh. Udah kan emang ke masjidan yang jodoh sesuai bener. Iya karena ambudu. Wah iya, karena saya benar dulu ibadahmu. Nanti Allah yang menolongmu. Siapa yang melembutkan hati perempuan cantik ini sehingga mau kepadamu? Karena kita yang baik. Ciptakan rasa cintamu kepadamu, kata Allah. Lain kasih eta akhirat. Nanti Allah yang meluluhkan hatinya. Zaman dulu lempang istiqomah. Dunia Allah patut bersenang. Ternyata eta jodoh saya. Cuma aja nuker bersenang. Wah menang ini. Kan ada kasus gitu, udah bantu syukur ke Sarifiyah bari diis si ngelur balon naon kan dia galau itu bener teh ternyata tuh stres gawe boga imam boga terus cideui mah sudah jam 2 sekadar luasa tapi tidak ada istilah terlambat cuma berduka obatnya berduka asalna teh cuti saminggu ya minggu sareu tong sareu tuh duha yuk masing-masing duha saminggu we cobaan cek saya wani diriungkeun lah mun duhana bener datang we teu syukur duha so saminggu mana geus be aku tanah gini ya mana cara jawaban terus ana ke mana balik mah jelas sih Ustaz pas masang sepatu eta mah keajaiban toro Jawa teh anjing pikang syukurna lah jodoh tak ditegal itu mana deraing anjing elah lain is a process antak roh saya wallahu lakum apa yang kau rasa tidak enak bisa jadi itu kebaikan ternyata tidinya pemberangkatan mah karena digegel anjing otomatis dibawa ke Jemberung ke rumah sakit ke UGD langsung ke obatan berudak perawatnya gak ada misteri kenapa
langsung di betadina, digantung curhat kan gitu. Kenapa? Ya ceritanya si Ustaz tuh nggak bener nyari jodoh lewat dua, tapi tiba-tiba ada anjing betina. Terus itu jodoh anak? Ya enggak lah. Sampai akhirnya sampai ke rumah sakit ini. Terus gimana? Ya nggak suatu merger dia juga tadi, akhirnya nikah aja. Nah, ini kan kisahnya kan. Nah, ini ketika dibawa pengajian bener belum kata obat dulu. Kalau saya ceritakan seperti tadi. Mah jadi motivasi aku. Jangan ngasih menang jodoh, ngalung duha di baitul syukur, tapi nggak duha saminggu teh malah sang sepatu nanti bilang yang tidak tuh plagiat. Orang masuk plagiatnya, betul punya kisah gitu, nuturkan terus kisah nanti yang gitu. Mimpi keles, beda kisah, beda orang, beda cerita. Kayak tukang beca di Lodaya Muhammadiyah bisa umroh gara-gara mensedekahkan hari Jumat. Nggak becana gratis aja sih mamanya. Mengtis jadi menjumaan orang sedekah berduit terbuka kan kamana we jelema poe Jumat naik beca mama diantar eta mah asli selama bertahun-tahun hiji mangsa ya takdir Allah seperti ini keajaiban. Dokter yang mau ngebedah mogok di hari pun si Mang ya, Mang saya harus ngebedah pasien ke rumah sakit Muhammadiyah, tapi saya perlu kecepatan mobil saya kempes kan uang itu caritan nanti dibayar 25.000 entong cek entong Mang 50.000 entong satu ketika ngajak naik di mana sih Mang bisa ada antar Mang so, hari Jumat ninggangna sama diberes 100.000 pertanyaan si dokter nah sih jelema sombong-sombong teh terus miskin sombong biar awal malah benar sombong geus ngameca sombong dibere ongkos copewe teh diterima sanes kitu cek Mang teh hayang sedekah siapapun yang naik beca mah hari Jumat sedekah itu memang ya rekaman jauh nanti tak mau yang Jumat jalan-jalan dari sana nanti selesai itu dokter teh emang hayang nanya nah siapa yang menggerakkan lidahnya sampai dia bertanya ke si Imam itu Mang Iman di mana di gang ngontrak sedikit dari Barojo tapi bisa sedekah menangis dokter itu orang lain puluhan tahun jadi dokter tidak bisa mendedikasikan diri memberikan pengabdian empati kepada orang lain dengan ketulusannya walaupun seorang tukang dokter ini kan Israeli emang yang naon sih mangga yang umroh cek dah ku duit mah ilah hati kadang biak beca nya dan nyamuk sudah keajaiban mulai kau jiwi ketika kita memberi didatangan tanya cek dokter segera ulang umroh udah keluar cari istri bayi ini umroh haji siapa yang membuatkan hati dokter itu ketika cerita ini diungkap di mana-mana kami malu dibeca jadi baru penuh itu tukang beca cangkang tuh sarua beliau sudah berapa tahun mengikhlaskan caranya dengan cara Allah lalu diberikan keajaiban kalau mau pengen ajaib bersikaplah aja apa yang tidak orang kerjakan walaupun kecil konsisten akadul amal dalam mewawaikan percepatan yang Allah akan datang ketika sulit belajar Al-Quran minta saja al-him dirusdi wakil nisar nafsi bagaimana ikhtiar sikapnya kumpulin budak yatim belakangnya Pak Epi singkat Pak baca Quran amin siapa yang mencerdaskan al-him dirusdi Allah yang mengilhamkan mencerdaskan wakil nisar nafsi jauhkan dariku kejahatan nafsu nggak ada rekayasa. GPRS itu kan sok disetting karbona digantinya terus digorok motor harus ada settingan yang beda yang menang di balapan mengpengorakene sok set di mindset orang perasaan orang keimanan orang maka yarfa'illahu ladina amanu akan aku angkat derajat satu orang yang beriman dua waladina utul ilma darajat orang yang mau mencari ilmu seperti itu bukan memenang ilmu menyelesaikan apapun itu seri karena sudah paham coba menurut sorangan buntu pun nyamuk ke lantai kota kadang buntu lupa ku ilmu maka man arada dunia bil ilmi man arada al akhirah bil ilmi ingin dunia pakai
pakai ilmu dong. Ingin akhirat pakai ilmu. Ustaz saya mau kuat lempang umroh, lempang tidak nabi naira, pakai ilmu naik kapal dan terus balik di Bandung. Ini nggak ilmu. Maka salah satu kewajiban setiap kita adalah talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Dengan Islam kudu neangan ilmu dan batasannya minal mahdi ilal lahdi, erek maut wae terus neangan ilmu. Maka ketika seorang mau meninggal, lakinu mautakum, ajarkan kepada orang yang akan meninggal di antaramu la ilaha illallah, la ilaha illallah, pelajari Al-Qur'an. Muhammad Rasulullah itu as-sunnah. Menjadi salah satu cara sholat, cara masuk WC, cara keluar WC. Itu aja dulu. Sementara itu sudah dikuasai, biarkan Allah yang memberikan sesuatu kepada kita sebagai bonus. Maka karena Allah itu ya, harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din. Maka Allah angkat derajat. Beberapa derajat tingkatannya beda, hasilnya beda, maka hasil itu tidak akan mengkhianati ikhtiar. Dan setiap rencana adalah penulisan takdir, realisasinya adalah ikhtiar dan doa nanti sama dengannya kehendak Allah. Maka jagokan satu amal yang menulis sama amal yang katanya dekanya Tuhan membantu. Ya, terinspirasi oleh seorang syekh di Pakistan. Jadi ngaji bareng umatnya ribuan, tapi ketika si jamaahnya tidur, dia keluar pakai sorban, dibengket dia buang kotoran jamaah yang banyak itu. Karena di Pakistan itu kotorannya pakai sepiteng, pakai benda keramik, dibuang tiap malam. Sehingga kalau dia baca Quran tuh ada pengaruh, pengen nangis aja. Seperti Imam Abdurrahman As-Sudais, Imam Mekah, itu ketika dia ngimamin di Cina, beres sholat keluar masjid, senyum kepada orang Cina. Kalau ada orang Cina dengan senyumnya masuk Islam, dengan senyumnya aja menyatakan si Cina itu masuk Islam. Syekh, aku mau masuk Islam. Kenapa mau masuk Islam? Aku tertarik dengan senyum. Berarti senyum yang membawa hidayah. Beda dengan senyum yang hijab. Senyum membawa duka. Maka dakwah itu bukan hanya cerita tapi charity, dan ada ruhnya. Saya pernah diundang bekas menteri keuangan itu apa? Pak Yusuf tuh, rumahnya di Arcamani dulu. Ustaz, begini di Pusdai. Ngaji di rumah biar setengah jam juga nggak apa-apa. So, bawa kita masuk ke rumah kebuk. Ustaz juga manusia. Namanya rumah bekas menteri, segala ayah. Karena kaya. Nah, Ustaz pucat tinggal harimau putih, harimau Sumatera, kaya di tengah iman. Hasil makin lebih. Tuhan jatuh. Nganggap minta nafas buatan nggak sah. Tahan. Nyawa di nasi CCTV. Ustaz tong sieun. Geus baot eta mah nya asli tapi istiar keras. Sok lebet teh. Coba. Oh bener. Bapak kali Cibuludung teh. Mana saya di kota bola. Ngaji jeung mau. Beki yakin lagi ya budakna, injuna. Naik kalau mau gitu-gitu. Pak beki yakinnya mau pae. Budake wanieu. Tapi yang unik and klasik keun luhur mau eta budak aya beurit nyiricit leutik ngajerit maratan langit, ngoceak maratan jagat, menjerit histeris, takut, pucat. Nah, itu budak teh kumaha geus sieun, tapi ku beurit sieun. Kan teu hati. Kenapa? Menakut karena ada ruhnya. Islam itu banyak, tapi udah nggak ada ruhnya. Masjid itu banyak, tapi udah nggak ada ruhnya. Amin, saya doakan angkat tenagaan. Saya pengen sering di sini. Biasanya lebih mencintai yang istiqomah kayak Alati, lebih semangat melanggar daripada harus keliling kota capek. Tapi nggak apa-apa, yang penting mereka juga istiqomah. Maka nanti ada ruh senyumnya aja bikin merinding. Kan ada perang tidak jadi diserang Islam gara-gara huntuna sarua. Herang oleh bentuknya bersihna. Maka ada anjuran laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisyiwaki inda kulli shalah.
Kalau tidak memberatkan umatku, setiap kali hendak sholat itu gosok gigi. Suatu ketika ada panggilan perang mendadak, bubaran sholat, musuh rek nyerang di Syrianya kan. Musuh mikirnya logik. Iya, untuk namanya sarua, komo kekuatannya. Dia mengaku muslim, aku Islam, nyengir. Jadi kampung ini cabai banget. Kau pernah pakai pehol malah, tidak pokoknya. Ini musuhnya terjadi nyerangnya lain siapa gelah. Bubar kalau. Kan orang Ramadan kayak gitunya. Ramadan itu masuk gigi, ditanya, dengan jawab, amin saya tidak ada. Terus itu puasa, sing orangnya itu puasa, aing puasa, percaya mana puasa? Jangan bicara usmin Padahal kan tidak ada anjuran, kurang kudu termasuk gigi. Cek Nabi gosok gigi saja, Ustaz udah ngabatalkan, dia mau diterai odong, cetrok sikatnya, kan macam-macam. Biasanya mandi teh 5 menit geus beres, belum puasa setengah jam. Cai sobok beak setengah. Sabun bolong. Kan lupa ur tenang aja datang di dinya beritana na di Bulu Jabar seorang pemuda mati bersimbah kuda dalam posisi mencium sapi. Kan tragis. Ya. Mata pernah nuletik perhatikan ajaran sunnah Rasulullahnya apa yang sudah kita jauhkan. Kalau Bilal masuk surga gara-gara wudhu, cik orang semoga amanah, tapi kif silent freeze sama mereka beja-beja tahajud misalkan. Kenapa ada tahajud atau anak tuh untuk nyobain malah ditong sisa. OTW tahajud. Pakai video, aku tahajud. Begitu doang. Hari itu sholat. OTW duha. Jangan pilih aku di rakaat kedua. Dulu kan. Jadi rusak ibadahnya rusak karena nggak punya amalan rahasia. Ninja aja punya senjata rahasia, masa kita tidak punya ibadah rahasia? Maka cara bercinta yang paling asik itu di doa. Kudu di lobi jelemana dan software ya di awal sebut ngaran yang pernah saya kisahkan. Ya Allah, cara bercinta yang paling asik itu tiba-tiba datang saat nikahi aku. Berarti doa kita tidak jadi. Untuk ya Allah, ya. Aslina, dah orang mah gagal fokus satu. Poe ieu menta Raisa, isukna menta Wulan Guritno. Sukanding Wulan Jamila. Fokus ya si eta berpindah ke lain hati. Nah, istri saya gagal. Tapi kan ayah hardware ada software, baik barang nagala tuh. Jadi nyari Allah ya berarti lembutkan hatinya saat apa itu yang orang sama orang ya apa berjawab dengan apa aslina la ta'khudhuhu sinatu wala ud'uni astajib minta kepada. Maka selesaikan masalah dengan sholat, berbisiklah kepada bumi, langit pun mendengar. Karena ada doa yang merubah takdir. Gak ada yang gak mungkin, yakin saya. Jadi sebagai kita mah lebih mendahulukan pikiran kita. Jadi kurang mengatur Allah, yang Allah mengatur orang. Ya Allah itu diatur ke pikiran orang. Enggak gitu. Rubah. Iya karena aku dua iya karena stain Allahu samad wa ila rabbika farghab. Bersandarnya ke Allah kita coba. Allah ada, masalah tiada. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Mengejar bayang-bayang itu capek brother. Maka tinggalkan saja, biarkan dia yang mengikuti kita. Kusujud presisi bayang-bayang. Ya apapun dibanting ke depan aja. Kalau Steven Seagal ribut itu ngebuang ke banting lah. Jadi seluruh keinginan dunia ini banting aja ke urusan akhir. Kusujud ya.
kalau film ketika cinta bertasbih, kita bikin film baru ketika cinta bawa ke dalam sujud. Setengah, dulu makin everything is gratis. Maka saya manusia jajak Allah, dikupluk lebih kacalana. Kali satu merek jajak Allah nggak kasih amere asli. Jadi manusia gratis. Jadi di Galbok buat tim kru dados. Ulah kan, nah gratis tapi tek dados asup ke pom bensin. Saya ya, barusan ada telepon. Sok kuotan, namanya gitu. Dan semuanya milik Allah, semua diurus oleh Allah, semua akan kembali kepada Allah. Pertanyaannya, sedekat apa kita sama Allahnya? Jangan pikirkan makhluknya, pikirkan kholiknya yang mengelola perasaan setiap makhluknya apa. Jangan pernah trail sama griban, sarombra kan baru datang di leuweung itu menang sombra. Anjing pantas nanti ayam mau, bener ayam mau nih anjing. Anjing pantas nanti ayam mau, aslina tetep naruh pikir ngaliwat belang ya. Ngomong sombra. Halo, nanti baru anu ngihan mana? Saya memang kalau nyari kontak kuman dari was aing mah. Halo mau. Ngaliwat di Malaya ya angkene ngomong. Alamatul insan wahid fil lisan. Kita melawan arus gitu ya, nanti sok uji nyalinya. Sini kamera nggak kuat mengabaikan. Dan Allah tuh ada, lembut tapi termasuk bab rezeki ya. Ada teman saya bawang oke. Bener tuh tak Allah tuh merah rezeki. Coba menten jajal tuh Allah. Itu segala suman. Lo yakin nggak? Jajal tuh Allah. Kayak nggak jajal Allah ulin kalau cuma duit, cuma ada hal, mau motor unggul, bensin sayang, benar tuh Allah yang merah rezeki. Main dah, biarkan. Cik mana Allah tuh, cik merah bensin tuh, jika ada isu kira, tiba-tiba kisahnya tuh dia jadi tobat akhirnya, pingsan karena dehidrasi, pingsan. Kan nantang mana Allah tuh yang merah rezeki tuh. Kehausan we teu mere pingsan gara-gara kehausan. Aya jelema nu keur ngetrail oge jalur tadinya. Sagalon di kanu beungeut nanti. Sagalon. Mudah. Cerita itu jadi hidayah, bener kan? Rezeki nyamper tuh. Nah, tong tes Allah. Itu baik-baik aja. Allah gaspol rem seetik. Biar tahun kita jadi benahi gitu. Yakin Allah ada? Yakin Allah enggak pernah tidur? La ilaha illallah. Semua bilang Allah berbisik, cukup dengan berbisik. Tapi ya itu harus caranya cara Allah jaga wudu. Nggak ada doa yang nggak dijawab. Tapi pantas nggak setelah berdoa, lalu kita mendapatkan kelayakan untuk diijabah doa. Hatinya luruskan dulu. Innamal a'malu binniyat. Niatnya apa? Niatnya harus karena Allah, jangan karena apa. Maka cinta itu walaupun bukan karena. Nah, cintakan rasa cinta kita kepada Allah. Biar yang kita cintai sebelum kita mencintai Allah berikan. Jadi dia yang cinta kepada kita. Di rumah yang masalah dan masalah nanti di tangan kita datang suaranya. Jadi cina masalah yang kurang mulai isu mah. Masalah netroka imam Ustaz bejakeun ka masalah aing teu disin. Maka selesaikan masalah tanpa masalah. Hirup mah jika penggadaian masalah ada masalah baru gelukan senyumi saja, hadapi dengan senyuman. Semua yang terjadi biarlah terjadi, hadapi dengan tenang jiwa. Semua bagus-bagus saja. Bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan, tetaplah sudah. Tak ada yang bisa berubah. Semua baik-baik saja. Ya. Jadi senyumi aja. Kalau mereka mana tuh berada? Kenal, dia hipnotis, cici, mana? Jika dokter ketika didatangi pasien, Dok, ajak para kenapa Bu? Tenang, bukan ibu aja yang mati di sini. Baik, ada Jadi ditenangkan dulu, biar tidak ada jalan tenang kecuali ingat kepada Allah. Maka para sahabat penutup, apapun masalahnya seperti Ibnu Abbas ke Turing, cegat buatan. Ulin main, apa itu babe mau? Apa yang Ibnu Abbas ambil sikap pertama ketika mendapatkan musibah itu? Karena jok mantak saya mundur.
langsung sholat 2 rakaat. Temennya aja yang sekelas ngaji Nabi udah paham, karena kecerdasan itu beda-beda. Di bejaan bapak maut mana yang makadon sholat. Oke, ngobrol nangis beres ulang sholat. Tahu nggak kenapa ketika aku dapat berita buruk, aku langsung spontan mengambil tayamum dan sholat. Karena bagi orang di perjalanan mah boleh tayamum walaupun ada air. Tayamum itu sunnah karena ada air. Kalau tidak ada air menjadi wajib. Tayamum sunnah. Tahukah kamu ada satu ayat, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Apapun dan seberat apapun ujian yang menimpamu, sholat. Lah kabiratun itu berat, teka pikir lobana nu kering langsung ke rumah sakit. Padahal sholat dulu bisa selesai masalah. Saya pernah buktikan ini dalam keadaan bukan duit. Anak saya yang kedua si Najwa itu panas sebenarnya. Dia nangis. Kan beda lelaki yang awal ini. Karena masalah itu lebih kalem. Laki karena laki mah pakai akal, nggak pakai rasa. Kalau perempuan mah, pernah suatu ketika anak saya jatuh berdarah, kan hidungnya mah garosing sah. Ayo cicing boy, lain ditulungan kemarin lagi kadang gitu. Berarti manggung kemana? Bapak nama dewa, makanya harus belajar tenang. Sedot, cidukan letak, nggak boleh akene, nyokot dan sopras, nggak boleh akene. Hidungnya mah boleh dan pingsan dan ya, buka ojek bawa rumah sakit. Laki-laki itu antang menangis, walaupun harus menangis akhirnya. Kira laki nangis, jadi mau suarga. Jadi orang bawa ke rumah sakit, bapak, Pak harus tes urin. Bapaknya udah nyambung itu, udah mau. Setuju nggak kalau rumah sakit hari ini mahal sekali? Tes urin saja 50.000. Setuju nggak kalau rumah sakit hari ini mahal sekali? Saya tidak, mahalnya berkali-kali. Iraha tahu Ustaz Ebi cerita pas di kasir. Makanya awalnya cerita lah. Jadi jangan main-main, jangan sombong. Maka ada iman dan ilmu untuk bekal kupling dan gas kita. Gaspol rem seetik kalau temanya itu. Ada iman, ada ilmu kan? Nanti ikhlas tidak? Saya sombong kadangnya. Diujinya pengarangnya, izin mangsanya. Kucing itu hampir mangsanya ngeganggu itu tak. Ya, saya kan paling terus si geleman, haluman gitu, getek terpukutnya kucing mahnya. Ciwir balik deh, dipentaskan ke haluman balik deh. Kucing, picin atuh ya kan ayam mah sok motoran cenah. Asup ke kantong dari awas setik, bawa kau dulu, picin lepaskan. Kalau ditakdirkan hujan, coba itu ngaku era. Berdehidrasi, telepon kayak mana? Neng, ini kucing kalau ayah saya balik ya loh. Nah kucing nangis di mana? Kucing. Jadi kadang seperti itulah kehidupan. Maka nggak ada guru, nggak ada murid. Ya, GPRS, gaspol, kan ya. Saya nyimpulkan anak, ya saya berangkat anak ya. Pikiran apa negeri, pikiran dan segala. Artinya wasari'u ila maghfiratin. Bersegeralah kepada ampunan Allah. Bertobatlah sebelum ajal tiba. Karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dari kebaikan. Apa janji Allah? Sari'u. Kalau kita bersegera ila maghfirah, maka saya pakai malam ini Allah istighfar. Dalam itu amat terpercaya yang saya rasakan. Itu jaga luar biasa. Ujiannya pun luar biasa. Ada pertanyaan? Dari awal, dari ikhwan sekarang kalian penuh pengertiannya. Kalau saya kecapean, insya Allah ini akan bermanfaat. Yang paling berat adalah istiqomah, konsisten. Siapapun yang bicaranya. Ini Al-Amin udah saya sounding. Banyak yang mengingatnya. Tadi ada yang dari Soreangi, mana yang dari? Ada yang dari Kirson, ada? Tuh dari Kirson untuk hadir ya. Berarti ini udah juara, nggak apa-apa, keren. Dan ini mudah-mudahan jadi alat yang kedua ya, amin ya. Untuk wilayah selatan mudah-mudahan. Dan jangan tanya aku di masa lalu.
ya Dirmantan, maafkan aku yang dulu. Doakan yang lainnya bisa mengikuti frekuensi sesuai dengan keinginannya, bebas saja, tapi ada pesan yang disampaikan. Sampai di Al-Latif itu ada lomba membuat poster untuk pengajian. Sok desain mah bebas lah, yang penting jadi motivasi untuk orang jadi mau konsumsi, itu aja bisa. Mandala ala khairi kan yang diiklankannya, dia akan mendapatkan pahala sejumlah orang yang jadi follower. Keren nggak? Ada yang sia-sia. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Mari kita berdoa biar kita istiqomah di jalan. Saya sekali semuanya sekali. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami kepada wajat yang membolak-balik hati kami. Sabit qulubana ala dinika. Pada agamamu. Ya musyarrifal qulub. Ala ta'atika. Dalam taat kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya rosok ke Sukabumi tanggal 20 paling. Tanggal 20 saya bisa ngisi di Al-Latif, kemudian tetap ikuti saja siapapun. Ustaz Subhan Bawasir Kran itu. Ya, ikuti oleh ada wastaghfirullahi wa lakum wa minkum. Jangan lupa bahagia di 103,9 Hit Radio setiap hari. Bercurhat boleh langsung ke WhatsApp bertanya apapun masalahnya. Botol sesuatu